Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Sebelum kita memulai ibadah raya pada pagi hari ini, saya persilakan Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh dipersilakan. Saat teduh selesai. Saya akan membacakan nats pada pagi hari ini yang diambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemuliaan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini dengan memujikan pujian lebih dalam Ku Menyembah.
sama-sama mengaku di hadapannya bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya berkat Tuhan ke atas kepada kita pada pagi hari ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian di dalam nama Anaknya Tuhan kita Yesus. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Shalom juga untuk Bapak dan Ibu Saudara yang ada di rumah. Ada sukacita hari ini. Ya walaupun yang kita semua masih dalam suasana pandemi, tapi kita tidak boleh putus asa dan kita harus bangkit dari pandemi. Kita akan memuji kembali, kita akan mengangkat pujian bukan bangkit. pujian Jangan Lelah.
yang nanti akan dibawakan oleh Ibu Merlin. Sebelumnya kita akan siapkan hati kita akan menyanyikan lagu Sentuh Hatiku. Saya
Benar Tuhan, kami mau hidup kami dibentuk oleh Tuhan. Kami mau hidup baru yang berkenan di hati Tuhan. Pada kesempatan ini Tuhan, kami mau duduk diam untuk mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Mari Bapa, Engkau urapi setiap kami yang hadir pada saat ini. Urapi hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh fokus kepada kebenaran firman Tuhan. Tutup bungkusi kami dengan darah-Mu yang kudus, sehingga firman yang kami boleh dengarkan bersama-sama boleh termanterai di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh keluar dari tempat ini. Firman Tuhan akan menjadi tuntunan bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan ini, dengan kuasa-Mu yang tidak pernah terbatas itu, sehingga kami boleh memperoleh janji Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Berfirmanlah ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu persilakan duduk kembali. Shalom. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, mari kita langsung membuka Alkitab kita di dalam 1 Petrus pasal 1. 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai 25. Saya akan membacakan judulnya. Kemudian Bapak Ibu yang memakai batik akan membacakan ayat yang ke-13 sampai bergantian sampai ayat yang ke-25. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Kekudusan dan Kasih Persaudaraan. 1, 2, 3. Sebab itu siapkanlah tertujumu, waspadalah dan letakkanlah harapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dikaruniakan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang kata menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka Anda akan hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Melainkan dengan cara yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Berbahagialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju pada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan telah selama-lamanya. Inilah firman yang Dia sampaikan kepada kamu. Ya.
Puji nama Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari pasal 1 ayat 13 sampai 25, saya mengambil satu ayat inti, yaitu ayat yang ke-13. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah, dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari firman Tuhan ini saya mengangkat satu tema, yaitu gaya hidup baru. Ya, gaya hidup baru. Saat-saat ini, ya hampir setahun lebih, ya hampir 2 tahun kita memiliki gaya hidup yang baru. Ya, dengan cara, ya saat ini semuanya pada pakai masker. Ya, sudah hampir setahun, jadi sudah mulai terbiasa kemana-mana pakai masker, kemana-mana harus mencuci tangan, kemana-mana harus menjaga jarak dan menjauhi kerumunan. Jadi itu sudah mulai menjadi gaya hidup kita di tahun 2020-2021. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus menulis surat, Petrus menulis surat, ya. Petrus ini adalah salah satu murid dari Yesus. Dia juga sering disebut sebagai Simon Petrus atau Kefas. Kita tahu bahwa pekerjaan Petrus adalah seorang nelayan, ya, tetapi dia dipakai Tuhan secara luar biasa. Ya. Kalau kita tahu akhir hidupnya, dia disalibkan terbalik. Ya. Dia mati syahid. Nah, Petrus ini menulis surat kepada semua orang percaya, khususnya orang-orang pendatang yang ada di perantau. Ya, kalau kita lihat di pasal 1 ayat 1. Jadi Petrus ini menulis surat kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, di Kapadokia, di Galatia, Asia Kecil, dan di Bitinia. Mengapa Petrus menulis surat ini? Karena orang-orang pendatang, orang-orang yang tersebar sedang mengalami penderitaan dan penganiayaan oleh karena iman mereka kepada Kristus. Jadi orang-orang pendatang, orang-orang yang tersebar ini kemungkinan adalah orang-orang yang baru percaya kepada Tuhan. Ya. Kalau kita ingat pada saat hari Pentakosta, di situ Petrus menyampaikan khotbah. Jadi ada kira-kira 3.000 orang menjadi percaya. Kemungkinan mereka adalah orang-orang yang tersebar, orang-orang pendatang. Nah, Rasul Petrus menulis surat ini untuk apa? Untuk menguatkan iman para orang-orang yang baru percaya, baru mengenal Tuhan. Ya, karena kepercayaan mereka kepada Tuhan membuat mereka dibenci, dianiaya, bahkan difitnah. Kalau kita lihat di dalam 1 Petrus ayat 2. Nah, justru itu Petrus ingin dan mau supaya orang-orang yang baru percaya ini tetap kuat di dalam Tuhan. Walaupun mereka mengalami penderitaan, penganiayaan, Rasul Petrus mengingatkan mereka supaya mereka tetap setia sampai akhir hidup mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, hidup kita harus berbeda.
hidup kita harus berbeda dengan orang-orang yang belum percaya. Apa yang harus berbeda dari kehidupan kita dengan orang yang belum percaya? Yang pertama adalah cara berpikir kita harus berbeda dengan orang yang belum mengenal Tuhan. Ayat yang ke-13. Sebab itu siapkanlah akal budimu. Sebab itu siapkanlah akal budimu. Saya coba membaca satu terjemahan di situ, dikatakan, karena itu sabukilah pinggang dari pikiranmu. Jadi akal budi itu seperti pikiran, cara berpikir kita. Cara berpikir kita itu harus disabuk. Jadi bukan hanya celana yang harus disabuk, tetapi pikiran kita juga itu harus disabuk. Ya, karena itu sabukilah pikiranmu untuk bertindak. Jadi Rasul Petrus menggambarkan pikiran kita itu sebagai pinggang yang harus disabuk. Kalau kita lihat film-film Paskah ataupun Natal, itu orang-orang pada zaman itu mereka memakai baju seperti jubah, ya, jubah yang besar. Kalau kita seperti kayak daster itu ya. Jadi untuk apa? Supaya mereka bergerak itu leluasa, ya. Nah, dari situ pinggangnya itu harus disabuk supaya kencang, bisa berlari dengan cepat, supaya tidak menjadi penghalang untuk cepat bertindak. Mari kita lihat di dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayatnya ke-46. Salah seorang tolong membacakannya, Mas Yasir. 1 Raja-Raja pasal 18 ayatnya ke-46. 1 Raja-Raja 18 pasal 18 ayat 46. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Israel. Iya. Jadi di situ dia mengikat pinggangnya untuk berlari. Kemudian 2 Raja-Raja 4 ayatnya ke-29. 2 Raja-Raja 4 ayat ke-29. Maka berkatalah Elisa kepada Gehazi, ikatlah pinggangmu, bawalah tongkatku di tanganmu dan pergilah. Iya. Apabila engkau bertemu dengan seseorang, janganlah beri salam kepadanya, dan apabila seseorang memberi salam kepadamu, janganlah balas dia. Kemudian taruhlah tongkatku ini di atas anak itu. Ya, ikatlah pinggangmu, bawalah tongkatku di tanganmu dan pergilah. Jadi Rasul Petrus mengumpamakan pikiran kita itu sebagai apa? Pinggang yang harus disabuk, ya, supaya ketat, ya. Apa artinya? Pikiran kita disabuk, ya, supaya pikiran kita itu ada dalam keadaan yang selalu siaga. Siap, pikiran kita siap untuk melakukan tanggung jawab, siap untuk menghadapi masalah, siap menghadapi ujian. Jadi pikiran kita itu harus terus dalam keadaan siap. Saya beberapa waktu ini jadi kayak pulang kerja semua meja saya rapikan, saya tata meja-meja, kemudian file-file saya rapikan. Kenapa? Karena saya pikir saya nggak tahu apa yang terjadi besok. Saya masih bisa nggak ke kantor besok.
terjadi sampai saya di rumah. Di perjalanan mungkin, di rumah. Jadi saya selalu was-was, ya. Waspada. Jadi sepanjang akhir mau pulang, saya selalu terima kasih Tuhan. Saya masih bisa ada saat ini. Saya nggak tahu apa yang terjadi. Jadi saya syukuri. Jadi pikiran kita itu harus terus ada dalam keadaan siap. Siap menghadapi masalah, siap menghadapi ujian, siap menghadapi tantangan, siap menghadapi sakit penyakit. Jadi pikiran kita harus disambut dengan kencang supaya kita selalu siap sedia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang menyebabkan pikiran kita itu tidak siap? Kalau ada masalah datang, kita mengeluh. Sakit penyakit ada, kita mengeluh. Apa yang membuat kita tidak siap? Yang membuat kita tidak siap karena pikiran-pikiran kita diisi dengan hal-hal yang duniawi, penuh dengan kekhawatiran, dikit-dikit khawatir. Siapa bilang kita tidak boleh khawatir? Boleh khawatir, tetapi pikiran kita itu harus tetap positif. Ya. Pikiran kita harus tetap positif. Bagaimana supaya kita siap? Ya buang semua pikiran-pikiran yang mengganggu pikiran kita. Hal-hal yang negatif yang membuat kita down, membuat kita lemah. Saya juga kadang dalam kehidupan sehari-hari pekerjaan, ayo Marilyn kamu harus semangat, ayo Marilyn kamu harus bisa, kamu harus sabar. Ya kadang-kadang ya mendengarkan kata-kata orang yang pedas itu kadang menusuk dalam hati, tapi ayo kamu harus sabar, dia aja nggak merasa sakit hati, kamu sendiri yang sakit hati. Buang semua perasaan seperti itu, karena itu yang akan membuat kita putus asa, lemah, karena pikiran kita tidak siap. Buanglah pikiran-pikiran yang tertuju kepada hal-hal berdosa. Firman Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku Tuhan kudus. Jadi Tuhan mengingini supaya semua orang percaya pikirannya itu harus tetap kudus. Ya. Kolose 3 ayat 1-2 berkata, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara-perkara di atas, di mana Kristus ada. Jadi pikiran kita harus tertuju kepada Kristus, positif. Jadi akhirnya semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang manis, sedap untuk didengar, semua yang disebut kebajikan, taruhlah di dalam pikiran kita. Pikirkan yang baik-baik, pikirkan yang membuat hati kita senang, ya, damai sejahtera. Pikirkan hal-hal yang baik. Jadi jika pikiran kita positif, kita isi dengan hal-hal yang baik, otomatis yang keluar dari ucapan-ucapan kita, Amsal berkata, seperti sarang madu. Madu ya manis, bermanfaat bagi tubuh, jiwa. Jadi orang yang mendengarkan ucapan kita itu mendapat penghiburan, diberkati dengan perkataan-perkataannya itu. Jadi pikir
pikiran kita harus diisi dengan hal-hal yang positif. Jadi kata-kata kita akan mencerminkan bagaimana isi dari pikiran yang ada di dalam pikiran kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang membuat kita beda dari orang-orang yang belum percaya adalah cara berpikir kita. Pikiran kita fokus kepada Kristus. Pikiran-pikiran kita selalu positif. Dan kita bisa membangun satu dengan yang lainnya. Itu yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang membuat kita berbeda, yang kedua adalah selalu waspada. Ayat yang ke-13, waspadalah. Saya kasih ilustrasi itu, waspada terhadap corona. Waspada. Ilustrasi sebelahnya itu tentang gadis-gadis bijaksana. Kita sudah tahu cerita dari 10 gadis, 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Gadis yang bijaksana mempersiapkan dirinya dengan pelita, dengan minyak persediaan untuk menyambut sang mempelai. Tetapi gadis yang bodoh tidak waspada, tidak menyiapkan persediaan, tidak berjaga-jaga. Jadi kita harus selalu waspada. Waspada berarti berhati-hati, berjaga-jagalah. Waspada terhadap apa? Waspada terhadap makanan yang kita konsumsi, harus waspada. Jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit. Waspada terhadap cara berpakaian. Waspada terhadap mengeluarkan kata-kata. Waspada terhadap berpendapat. Jadi segala sesuatu yang dilakukan itu ya tetap waspada. Jadi dari situ saya belajar, setiap tindakan kita itu harus selalu waspada. Ada akibat yang akan harus kita tanggung. Jadi waspada itu sama dengan kuasailah dirimu. 1 Petrus 4 ayat 7 berkata, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Waspada itu berarti menguasai diri. Harus menjaga, menguasai pikiran kita, harus dikekang. Ada batasan-batasan untuk berpikir, apalagi saat ini semuanya sudah pada online ya. Kita harus berhati-hati juga. Tanpa sengaja kita buka HP, nyari yang lain, yang keluar lain. Itu harus waspada. Hal-hal itu akan mengganggu pikiran kita dan membuat kita berdosa. Jadi apa-apa yang kita lakukan itu harus tetap waspada dan berjaga-jaga. Waspada juga membuat kita tidak ceroboh, ya, tidak sembrono, tetapi membuat kita bijaksana dalam mengambil setiap keputusan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang membuat kita berbeda dari orang-orang yang belum percaya adalah kita sebagai orang percaya itu selalu was-was, berjaga-jagalah, ya, waspada, siap sedia, baik atau tidak baik waktunya, siap sedia. Beritakanlah firman. Waspada terhadap corona, waspada terhadap segala hal. Itu yang membuat kita terus berjaga-jaga, yang membuat kita berbeda dengan orang lain. Kemudian yang terakhir yang membuat kita berbeda adalah
Masih tetap ayat 13. Pengharapan kita tertuju kepada Kristus. Letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Letakkanlah pengharapanmu seluruhnya ya, kepada Kristus. Letakkanlah pengharapanmu. Apa yang menjadi pengharapanmu? Apa yang menjadi pergumulanmu? Apa yang menjadi penyakitmu? Letakkanlah seluruhnya ya. Tuhan tidak bilang separuhnya saja. Separuhnya kamu yang tanggung, separuhnya saya tanggung. Tetapi firman Tuhan berkata seluruhnya, semua. Letakkan kepada Kristus. Ya, ada dua terjemahan di sini. Letakkan pengharapanmu seluruhnya kepada Allah. Itu berarti berharaplah sampai akhir. Berharaplah sampai kita mati. Berharaplah kepada Kristus. Jangan berhenti di tengah jalan. Berharaplah sampai Tuhan memanggil saya dan Bapak Ibu. Berharaplah secara penuh. Berharaplah sampai akhir. Jadi kita tidak boleh bosan terhadap keadaan yang kita alami. Lemah. Kita tidak boleh lemah dalam setiap kondisi yang saat ini sedang kita alami. Ya harus terus berharap sampai kita mati. Letakkanlah seluruh pengharapanmu kepada Allah. Jadi jangan sampai kita meninggalkan Tuhan di tengah-tengah hidup kita. Tetapi setialah sampai maut memisahkan. Setialah sampai akhir hidup kita. Kenapa kita harus setia? Karena ada janji Tuhan di situ, ada upah yang menanti setiap orang-orang yang percaya kepada Kristus. Ada upah yang diberikan Tuhan kepada orang-orang yang setia sampai akhir. Mari kita buka di dalam Ibrani 10 ayat 35 sampai 39. Mohon Mas Yasir membacakannya lagi. Ibrani 10 ayat 35 sampai 39. Dari 10 ayat 35 sampai 39. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Amin. Jadi di situ ada upah yang menanti kita. Jangan sampai kita mengundurkan diri atas kepercayaan kita kepada Tuhan. Jika hal tersebut terjadi, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tuhan tidak berkenan kepada kita. Maka kita akan binasa. Berharaplah dengan sempurna. Berharaplah kepada Kristus sampai akhir hidup kita. Percayalah tanpa ragu kepada Kristus. Berharaplah kepada kasih karunia Allah. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita diingatkan 3 hal oleh kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini.
yang membuat kita berbeda, yang harus ada di dalam kehidupan kita, yaitu cara berpikir kita yang positif. Ya. Pikiran-pikiran kita tertuju kepada Kristus. Kemudian kita selalu siap, selalu waspada, selalu berjaga-jaga. Dan pengharapan kita terus tertuju kepada Kristus sampai Kristus memanggil kita. Mari kita baca bersama di dalam 1 Petrus 1 ayat 24 sampai 25. 1 Petrus pasal 1 ayat 24 sampai 25, kita akan baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Roh Kudus menolong kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur pada saat ini Tuhan boleh mengingatkan kembali kepada kami supaya hidup kami berbeda dengan orang lain yang belum percaya, melalui cara berpikir kami, melalui kesiapsiagaan kami, dan pengharapan kami terus tertuju kepada Kristus. Mampukan kami supaya melalui kehidupan kami terus menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami, sehingga melalui hidup kami nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan, berkat Tuhan yang selalu berkelimpahan atas kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu telah selesai berbicara, tetapi biarlah Roh Kudus terus memateraikan firman yang kami boleh dengarkan bersama-sama, sehingga kami boleh bertumbuh, bahkan berbuah lebat di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan ucapan syukur kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Saya kembalikan. Terima kasih atas firman Tuhannya, Ibu Merlin. Semoga kita dapat melaksanakan 3 gaya hidup baru tadi dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan memberikan sedikit berkat dari Tuhan. Kita akan memberikan persembahan dengan diiringi pujian Betapa Hatiku. Betapa hatiku
Maha besar Tuhan Allah Bapa yang ada di surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu. Pagi ini Tuhan, kami mau menaikkan doa sahabat kami di hadapan Tuhan. Namun sebelumnya, sucikan hati pikiran kami, karena kami mengakui banyak dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin kami, dari Presiden, Wakil Presiden, juga para Menteri, Pembantu Presiden, bahkan sampai tingkat yang paling bawah, RT RW. Tuhan menolong mereka, berikanlah kebijaksanaan untuk mereka ya Bapa, sehingga apapun yang mereka lakukan semuanya untuk kebaikan bangsa dan negara kami. Berikanlah hikmat kebijaksanaan untuk mereka ya Bapa. Kami rindu Tuhan selalu menyertai pemimpin-pemimpin kami. Tuhan selalu memberkati pemimpin-pemimpin kami, sehingga segala kebijaksanaan yang mereka berikan untuk kami semuanya hanyalah untuk kesejahteraan bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami juga mohon berkat-Mu, terutama COVID-19 ini Tuhan, kiranya segera berlalu, sehingga rakyat Indonesia semua dalam keadaan sehat, tidak ada penyakit lagi, sehingga semua cepat berlalu dan bisa mengerjakan sesuatu yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan pagi ini Tuhan, kami berdoa khususnya untuk jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Tuhan memberikan kekuatan iman untuk mereka. Mereka tetap setia di dalam Tuhan, berserah dan berharap hanya di dalam Tuhan Yesus. Pagi ini juga Tuhan kami berdoa untuk Bapak Sanghati sebagai pendeta kami di tempat ini. Tuhan berkati, Tuhan menjaga kesehatan beliau Tuhan, juga keluarganya, ibu, anak cucu. Tuhan selalu menjaga mereka dan memberkati kehidupan mereka hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mohon berkat-Mu untuk saudara kami yang saat ini mengalami kelemahan tubuh, seperti Mbak Minto, Bapak Ibu Rajono, Wakil, Bapak Ibu Kito. Mari Tuhan mau merawat mereka, sehingga mereka dalam keadaan baik, tetap setia di dalam Tuhan sampai akhir hidupnya, hanya berpengharapan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mohon berkat-Mu Tuhan untuk saudara kami yang ada di Medan yang saat ini membutuhkan tempat untuk beribadah. Mereka belum punya tempat ibadah Tuhan. Oleh karena itu, campur tangan Tuhan, sungguh kami rindukan ya Tuhan, sehingga kerinduan mereka bisa memperoleh tempat untuk menyewa rumah. Tuhan memberkati. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya yang selalu berserah kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk para misionaris dimanapun mereka berada Tuhan. Mari Tuhan, berikanlah kekuatan iman untuk mereka ya Bapa, agar mereka tetap setia di dalam Tuhan, apapun yang dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang masih sekolah. Tuhan memberkati mereka, meskipun secara jarak jauh, namun kami tetap percaya bahwa Tuhan akan menolong orang tua mereka bisa belajar dengan baik. Terima kasih Bapa. Pada pagi ini juga kami menyerahkan persembahan yang telah kami himpun. Tuhan memberkati tangan-tangan jemaat-Mu yang begitu baik untuk memberikan persembahan untuk Tuhan. Mohon berkat ya Tuhan, agar persembahan yang berupa benda mati ini berguna untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk pengurus gereja yang mengelola persembahan ini. Tuhan berkati, berikanlah hati yang takut akan Dia Bapa, sehingga persembahan ini berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Masih banyak doa-doa kami yang lain yang belum dapat kami haturkan padamu, namun kami telah percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami haturkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Ibu Warini untuk doa syafaatnya.
Tiba kita di penghujung ibadah raya pada pagi hari ini. Selanjutnya semoga kita dapat melaksanakan ibadah kita dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini. Kita akan memujikan pujian Dia Sanggup. Bapak Ibu Saudara dipersilakan untuk bangkit berdiri.
kasih karena protokol ibadah ini dari awal hingga akhir. Sekarang ini kami akan bersama-sama meninggalkan ruangan ini untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Namun Tuhan izinkan kami sekali lagi untuk datang menghadap hadirat-Mu untuk memohon berkat dari Tuhan. Tuhan kiranya berkenan memberkati kami sekalian. Saudara kasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati dan melindungi saudara sekalian. Kiranya Tuhan berkenan menyinarkan wajah-Nya kepada saudara sekalian dan memberikan kasih karunia. Kiranya Tuhan berkenan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara sekalian dan memberikan damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa surga, damai sejahtera dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya beserta saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya.